Jadi di sini kalian bisa melihat ada banyak tombol dan saya yang paling menarik itu ada 2. Yang pertama ya walaupun sudah sebelumnya dikasih tahu bahwa di sana toiletnya kering, tidak basah, becek-becek itu kayak di sini. Dan yang kedua adalah di sana ada fitur privacy. Jadi misal kalian sakit perut, terus BAB-nya bersuara ber gitu. Di sana ada fitur privasi di mana toiletnya akan mengeluarkan suara kayak aliran air. Jadi kalian kalau kentut keras pun duar gitu nggak bakal kedengaran dari luar. Ya itu yang saya rasakan culture shocknya tentang toilet ini. Ya ini masih banyak tombol-tombol. Ya di sana pun ceboknya kita tidak perlu pakai tangan gini. Jadi cebokin. Jadi ada tombol ini 3. Yang pertama mengarah ke anus, yang 2 ini mengarah ke depan, ke alat kelamin kita. Dan satu hal lagi yang paling menarik ini, ketika kalian merasa panas, anus kalian panas, di sini kau pencet ini, nanti ada angin. Itu dijamin nyaman kalian di sana. Tidak panas, ininya tidak panas ketika BAB itu seger. Oke, next. That's it. Terus about payment, ya di sini kita bisa melihat ada Suica. Ya ini tangan kita, foto real. Jadi salah satunya ketika naik kereta itu kita menggunakan ini Suica. Ini cara kerjanya seperti ini, kartu etol. Jadi scan aja di sini. Dan bagusnya lagi ini tidak hanya buat kereta, bayar kereta, beli tiket, itu bisa buat di konbini itu kayak Indomaret atau Alfamart di sana. Ya, ya. Dan tapi awalnya sayangnya kita tuh beli ini tuh setelah 1 minggu di sana. Jadi pertama awal kita datang tuh beli tiket kartis dulu ya, yang sangat merepotkan. Setelah itu kita baru beli ini, wah kita baru merasakan benar-benar gampang ya kalau mau bayar tuh pakai ini. Yuk, oke, food akan dijelaskan oleh Mbak Naura. Thank you, Iba. Oke. Ini saya jelasin gambarnya dulu ya. Ini masakan kita yang gosong. Gyoza. Terus this is a raw seafood. So Japanese people serve how to make hand roll sushi. So they teach us about how to make sushi. And halal food is rarely exist in Japan. So kita tuh susah banget nyari halal food. So if we wanna buy something, kita harus ada ini senjatanya, the phone and Google Translate. So kita foto ingredientsnya, terus kita translate, is that any pork or no? So if no, we will buy it. Yeah, and kita biasanya beli di konbini because it's the cheaper one. The cheaper one. Yeah, maybe for you guys when to go to Japan and face the raw seafood, maybe if you nggak makan nggak terbiasa, it's be challenging. Yeah. Oh, apalagi wasabi ya. So the wasabi in Indonesia and Japan is very different. Kalau di Japan itu lebih sharp, lebih tajam rasanya. Okay, the next. Okay, convenience store or konbini. Orang Jepang biasanya manggil convenience store itu konbini karena the pronounce ya. Fast food are very plentiful there. Banyak banget konbini di sana. Kayak Lawson, Family Mart itu very common di sana. Next.
Okay, in Japan, raw eggs are often used as accompaniment to food. Ya, biasanya telur mentah itu jadi menu pelengkap. Menu pelengkap. Tapi jangan telur ayam di dapur ya. Nanti kalian bisa kena tipes. Terus spicy flavor are not very common in Japan, so Japanese people are very respect to the real food. Maksudnya rasanya itu mereka sangat respect karena maka dari itu mereka tuh nggak nambahin seasonal or additional lainnya. Next. Okay, the social one, complex waste system. Jadi Japan is very detailed for waste management. Ketika di Tochigi, we have three dustbin, 4 who contain plastic, bottle, and tutupnya botol itu harus dipisah. Terus kalau di Yokohama itu lebih strict lagi. Ada burnable kayak kertas, terus plastik. Jadi ketika kita makan pop mie, wadahnya itu harus dicuci dulu baru dibuang, dikeringkan lalu dibuang. And then the botol sama tutup botolnya itu harus dispirited, dan plastik yang labelnya kayak Daksu itu harus dilepas terus dibuang di dustbin yang plastik. Next. Sosial, ethics and public politeness. Jadi orang Jepang sangat menjaga etikanya di public space, apalagi di kereta. Mereka tuh kayak menghindari berbicara keras, makan di kereta. Ya, ini kita makanya terlihat diam kan, karena kita respect to Japanese. Yeah, next, Mbak. Eye contact. In Japan, do the eye contact, apalagi di public space, is very impolite. Karena itu merasa ada rasa nggak nyaman buat mereka, for Japanese people. So, if you wanna go Japan, less the eye contact. If you wanna see the beautiful girl, just wear the sunglasses. Next. Transport, strict punctually. Jadi kereta di Jepang is very strict karena mereka tuh mengutamakan on time ya. So if you see there, half Japanese people are very go in speed because they want ketinggalan kereta. So mereka harus pintar-pintar the manajemen waktu. And we have ketinggalan kereta, Nasril, Heba, and I forgot Rojab. Karena ketika pintu terbuka itu mereka hanya mungkin waktunya itu 1 menit ya. Jadi apalagi lanjut, ada penjelasannya di sini. Ini mereka ketinggalan kereta. Jadi 3 orang itu ketinggalan kereta because the line is so crowded and the door of train is closed. So ketika mereka bertiga kan nggak mungkin kan, mereka is very beginner in Japan. So the Yasu come back to the before train, like kereta stasiun sebelumnya, and menjemput mereka, pick up them. Because it's so crowded, apalagi in rush hour. We faced experiences 2 rush hour, I think, in Tokyo, and I forgot. The rush hour is very extremely crowded. Okay. This is pertamanya aku pikir ini pembersih bandara gitu, and I heard from Heba that this is a police. So kalau di Jepang bandaranya itu tengah malam udah sepi. So the
the staff is maybe sleep, so digantikan oleh robot. Jadi if you wanna ask something, just ask the patrol, the X one, ya. Ini sepi kan kelihatannya. Oke, ini saya sudah sampai sini the culture shocks and the communication will be presented to Rosie. Oke, thank you Mbak Nora. Halo semuanya, saya di sini ingin menjelaskan tentang komunikasi kita yang di Jepang. Anda bisa. Yang pertama kita tuh dari sini sudah dibentuk kelompok menjadi 3, ya kan? Ya biar antisipasi di sana biar nggak hilang atau gimana kan katanya di sana rame atau gimana itu. Ya emang benar sana rame. Ini semua dibentuk menjadi 3 kelompok, meskipun sedikit segitu. Ya ini ada gambar saya lagi nolong Mbak Suzuki. Meskipun nggak bisa ngomong tapi saya bisa nolong. Nah ini lihat, nah ini contoh lihat komunikasi yang salah ya. Saya mohon besok kalau ada yang ke Jepang jangan kayak gini. Ini coba bentar, ini Mas juga sama Mas Nasril ya, komunikasi salah di kasir. Terapian gini, baru sama terplastik gitu. Jadi keluar gimana gini? Nah ini komunikasi yang salah. Cuma modal gerak-gerak botol-botol plastik cuma geleng-geleng ini dia sudah mudeng. Tapi tak saranin kalau bisa bahasa Inggris karena orang Jepang rata-rata bisa bahasa Inggris. Okay, next. Nah ini komunikasi saat bekerja. Lihat Mas Nasril terus yang salah ya. Coba lihat ada videonya ini. Play, Bang. Suka video? Nah ini saat komunikasi yang salah ini, tapi bikin seru ya. Mbak Suzuki bikin semangat. Iya benar. Baik, lanjut. Tapi di sini waktu bekerja kita menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa apa? Motong apa? Nah, kalau bahasa Jawanya kan ketok gitu, ketok kayu nih. Kalau di sana katok gitu. Itu Naura pernah bingung, katok itu apa? Terus Mas Nasir bilang, ini katokmu melotrok gitu. Oke lanjut. Ya ini video-video komunikasi yang salah tuh gini. Ini jadi dia minta sendiri ya. Ini contoh komunikasi yang benar aja ini. Lanjut dimulai soal. Ya saja. Nggak jelas. Yang ngomong yang orang cantik ini ya. Stop. Jadi saya arti, jadi ini kan kita di sini membawa makanan khas Indonesia. Jadi dia mencoba jenang yang tak bawa saya. Dia bilang, "It's very good jenang." Oke, lanjut. Nah ini video yang terakhir.
Kayak minta istirahat. Masa Mbak, mundur Mbak. Mana bisa Mas? Kantor itu apa itu benar? Ya ini meskipun Mas Nasir bilang simbah-simbah, dia nggak tahu banyak mau apa artinya itu apa, cuma diam aja. Oke, jadi komunikasinya cuma sampai sini. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan saja. Saya pasrahkan ke Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya klarifikasi dulu ya. Tadi itu bukan saya beberapa, tapi itu adalah Roji, saya bawa nama saya aja ya tadi. Oke, di sini saya mau ngasih tahu tentang insight yang what we got from Japan trip. The first one is orderliness and the second one is the background. Kayak apa namanya, latar belakang kenapa kita bisa kenapa orang-orang Jepang itu semuanya itu pada taat sama peraturan atau tertib. Yang pertama nanti saya jelaskan stand in line atau berbaris. Yang kedua traffic, lalu lintas. Yang ketiga adalah tidak mencuri atau not stealing. Kenapa ini saya kasih foto kacamata? Ya nanti I will tell you guys later. Next. Okay, stand in line. The orderliness that exists in Japan is very high. They all often line up in orderly manner to do something. For example, when they want to take the train, take a food, even when they want to go to the toilet and smoke, they are willing to queue. Jadi sebelum kita kesana kan kita sudah mengenal Jepang itu tertib, Jepang itu bakal apa namanya orang-orangnya tuh rapi, terus apa namanya intinya mereka mau atau berkenan untuk mengantri. Nah saat kita di sana memang banyak sekali orang-orang tuh ngantri, misal kayak antri mau naik kereta atau mengambil makanan. Tapi itu adalah mengantri yang biasa. Nah yang saya lihat saat di sana itu adalah orang-orang Jepang itu mau atau berkenan untuk antri masuk ke toilet. Jadi saya pernah lewat ke toilet umum, padahal itu lagi kebelet, tapi lihat di toilet umum itu banyak orang ngantri panjang banget. Padahal orang kebelet, tapi mereka masih mau untuk ngantri. Dan juga saat mereka mau merokok, mereka tuh ada tempatnya sendiri, nggak kayak di Indonesia. Jadi kalau mau ngerokok tinggal cari tempat yang lapang terus tinggal ngerokok. Di sana itu walaupun itu tempat terbuka, mereka tuh tetap dikasih space untuk merokok. Nah, saya melihat orang-orang tuh walaupun mau ngerokok, mereka tuh tetap mau untuk ngantri. Jadi masuk ke tempat ngerokok itu mereka berkenan untuk mengantri, dan mengantrinya juga nggak berisik atau nggak rusuh. Mereka benar-benar ngantri diam nungguin orang yang di dalam itu keluar untuk gantian merokok. Oke, next. Oke, lalu lintas. Vehicle priority in Japan is the first is pedestrian, second bicycle, then motorbike, cars, and etc. Jadi di Jepang itu tingkat priority atau apa namanya? Bahasa Indonesia prioritas di Jepang itu yang pertama adalah orang pejalan kaki, yang kedua adalah sepeda, yang ketiga dan selanjutnya adalah motor, mobil dan lain-lain. Jadi dan ini pun bukan sekedar ucapan teman-teman. Di Jepang itu saat kita bersepeda, saat kita jalan itu benar-benar kita sangat-sangat didahulukan, sangat-sangat diprioritaskan. Dan juga ada unique story saat misalnya salah satu dari kita sedang sepedaan di Mashikoton, itu kita keliling-keliling di sana. Nah, waktu kita mau nyebrang, itu biasanya kalau di Jepang itu ada mobil kencang, mereka akan menurunkan kecepatannya atau bahkan sampai berhenti. Tapi karena kita masih terbawa sama culture-nya Indonesia, kita nunggu mobil itu duluan. Jadi di saat itu malah kita sama mobilnya tuh malah saling tunggu-tungguan siapa yang duluan. Jadi monggo. Tapi akhirnya kita yang didahulukan. Next, mungkin ada videonya saat kita jalan-jalan di Mashikoton bersepeda. Yuk. Nah, kalian bisa fokus tuh yang di belakang sendiri tuh.
Sebelumnya mungkin saya perkenalin dulu salah satu tour guide kita atau teman kita di sana. Aslinya sih tour guide tapi kita menganggap dia adalah teman atau ya teman biasa, adalah Morosan namanya. Moro. Jadi kita manggilnya Morosan. Next. Moro, tapi kadang-kadang kalau kita lagi bercanda manggil Romo aja. Nah, yang terakhir adalah tidak mengambil yang bukan hakmu, not stealing yang tadi. Dan why I choose to naruh foto kacamata saya adalah I lost my glasses, but now it can come back to me. Why? Jadi apakah teman-teman di sini pernah merasakan kehilangan barang di Indonesia? Nah, itu barangnya kembali lagi atau enggak? Enggak kan? Nah, di Jepang itu teman-teman, saya pernah kehilangan kacamata saya. Habis itu saat saya panik mencari, tiba-tiba dan kalian sedang di Tochigi, terus kalian tinggal melapor ke polisi terdekat. Barang kalian tuh pasti ketemu, gitu. Jadi kalau mentok-mentok nggak ketemu, nah itu dibilang bahwa yang ambil tuh pasti bukan orang Jepang, paling juga orang-orang dari alumni IPB, singkatan di sana India, Pakistan, Bangladesh. Next. Okay, so what's the background of why Japan is so orderly is history. Their belief that their emperor is a god causes their mindset to believe in whatever the emperor say. If there is someone who is not orderly, then that person will be ostracized by society. This causes some people choose to behave orderly so as not to be isolated from society. Jadi salah satu mengapa orang-orang di Jepang itu tertib saat saya tanya itu adalah efek atau latar belakang dari sejarah mereka. Jadi sebelumnya mereka tuh percaya bahwa kaisar mereka atau pemimpin mereka saat itu adalah Tuhan. Mereka sangat percaya bahwa kaisar mereka adalah Tuhan. Jadi apapun yang kaisar mereka katakan, mereka sangat mematuhinya atau sangat membenarkan apa yang dikatakan kaisar itu. Jadi hal tersebut itu membawa mindset mereka untuk menaati semua peraturan yang ada di Jepang, seperti tadi peraturan di lalu lintas, peraturan untuk mengantri dan lain-lain. Karena itulah mengapa Jepang sangat tertib. Dan juga alasan kedua saat saya tanya Moro kenapa dia mengikuti peraturan adalah di sana itu ada kayak sistem, bukan sistem sih, tapi sistem yang tidak tertulis bahwa saat salah satu orang di society itu melakukan kesalahan atau tidak menaati peraturan, orang tersebut akan dijauhi sama society di sana atau masyarakat di sana. Jadi salah satu mengapa Morosan tadi orang yang teman kita atau tour guide kita itu menaati peraturan yang ada di Jepang adalah agar dia tidak dijauhi dengan lingkungan sekitarnya. Gitu. Next. Okay, I think it's enough from me. Heba. Ini adalah Moro. Bye-bye Moro. Oke, nanti ini di di dokumentasi ini nanti adalah sesi kita pamer-pamer keseharian kita di sana aja ngapain. Oke, Heba, monggo. Ya katanya kamu. Aduh. Orang Amerika. Boleh? Oke. Jadi ini keseharian kita. Mana ini hari terakhir kita the last day in Japan. We in halte bus. Kita bercanda-canda sama Moro. Terus yang ini kita lagi free day berjalan di Tokyo. Tokyo, Yokohama. Jadi kita ini sudah malam jam 11-an. Jadi kita tuh ada free day. Kita keluar rumah itu dari jam 7 pagi, pulang itu jam 12 malam. Bisa dibayangkan berapa lama kita berputar-putar bersenang-senang. Kita berjalan kaki sebanyak 37.000 step. Jadi 10.000 itu 8 kilometeran ya. Jadi 8 kali 3 aja berapa ya? 24 kilometer kita jalan. Nah ini sesi makan siang kita
Ini for your information, kita tuh onigiri itu tidak membeli tapi membuat sendiri. Wah, ini ya enak walaupun ada rasa-rasa asin dikit bekas keringat. Next. Keringetnya siapa ya, Pak? Saya tuh kalau ngeliat ini tuh sedih ya, tapi ya gimana ya. Ya ini kita habis dari hutan. Ya bisa dilihat muka-muka capeknya. Ini siapa sih? Oh Ilen ya. Lupa ya. Ya next. Wah. Ini apa? Kosong. Ini first day kita sampai di Jepang, kita langsung ngemper di bandara. Jadi di sana tuh kita boleh ngemper ya, sama halnya dengan di bandara Indonesia. Tapi di sana tuh ketika udah malam di atas jam 9 tuh udah sepi. Jadi kita ngemper di sini, semua kursi-kursi bandara kita ambil, kita jajah mereka balik. Kita langsung kuasai bandara mereka nih, banyak tas-tas semua nih, ini tagihan listrik langsung naik. Terus ini kita foto di cermin lagi jalan-jalan. Nih Rozi tadi katanya mau dipamerin. Oh iya. Itu Rozi. Nah ini hari terakhir kita di Tochigi, kita main apa? Petasan, kembang api. Jadi nggak ada suaranya ya, cuma yang kayak untuk anak kecil itu loh, yang Oke, next. Habis. Oke, hanya itu. Sudah. Jam 8 doang ya. Oke nih. Oke, ada pertanyaan, guys. Bebas bertanya apapun, bebas. Kami menerima. Mana? Gak usah. Baik. Ya, Mau lanjut keretanya? Jangan. Gimana perasaan kalian setelah melihat presentasi tentang culture shock, insight itu gimana perasaan kalian? Boleh share perasaan habis nonton ini presentasi mungkin? Ada. Ayolah, masa nggak ada sih? Oh iya, dari pelajar-pelajar langsung ayo nanya. Oh ya. Ini foto apa? Foto Mas Nasir mungkin bisa. Enggak ada ini. Ya, jadi waktu kita di Jepang itu kita 6 hari di Tochigi. Jadi kita ada kayak homestay atau tempat penginapan tuh ya seperti rumah biasa, rumah-rumah orang Jepang yang lama, bukan yang modern. Nah di sana tuh kita 6 hari tinggal di sana, tidur di sana, ngobrol sama orang-orang di sana tuh di ruangan di rumah itu. Nah terus di hari terakhir kita disuruh menggambar gambaran-gambaran tuh kayak ada apa namanya? Siapa namanya? Totoro, bambu, terus apa namanya? Di pojok kiri bawah juga ada foto, ada gambar-gambar logo Bumi Cendekia, dan di atasnya juga ada logo-logo semua pihak yang terlibat. Nah di hari ini, di hari itu adalah hari di mana kita hari terakhir di Tochigi. Jadi selain untuk apa namanya farewell, itu juga kita perpisahan. Selain itu juga kita dikasih kenang-kenangan seperti kaset kayak gitu. Ya, informasi tambahan, kita bisa melihat orang-orang Jepang yang normal, ini kalem gitu. Tapi kalau Moro itu orangnya sangat unik, yang dimana sebelum kita pergi ke Jepang itu mengira bahwa orang Jepang tuh orangnya serius-serius, ya
serius-serius nggak bisa bercanda, ternyata ada juga yang seperti ini unik-unik. Ya tadi sudah terlihat di video bersama David, itu sangat kocak ya orangnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sini aja. Yuk. Tempat paling nyaman di mana? Tempat paling nyaman? Rozi harus menjawab. Tempat paling nyaman di mana Mas Rozi? Depan. Tempat paling nyaman. Iya. Oh, dia Naura Rozi. Tempat paling nyaman. Mau tahu jawaban dari siapa? Dari Mas Rozi? Oh semuanya. Ya Mas Rozi dulu nanti ya. Kalau menurut saya kan orangnya suka yang sunyi-sunyi gitu ya. Mana tuh? Orangnya kan saya pendiam ya. Saya aslinya ada 2. Ya kalau tempat paling nyaman saya di Tocigi sini, rumah sini. Soalnya meskipun pagi, siang, sore, malam di sini sepi, rame cuma gara-gara orang Indo. Ya ini. Ya kalian. Kalau orang Indo kalau ketawa kan biasa lah kayak gitu, bikin rame. Paling kece ya, ya sih. Next. Aku dulu. Oh ya. Nah, saya tempat paling nyaman adalah salah satunya adalah di rumah Tocigi ini, di rumah TCC Tocigi bla bla bla, itulah pokoknya. Nah itu. Jadi di sana itu kita ada daily rutin, yaitu nanti dibagi kegiatan-kegiatannya seperti memasak, terus yang udah jelasin ya sama kelompoknya Davik itu ada memasak, terus habis itu cleaning, habis itu washing. Nah, di sana kita benar-benar kayak terasa homey banget pokoknya, terasa rumah banget di sana tuh. Jadi kita dari sarapan, makan siang sampai makan malam tuh benar-benar bareng-bareng, terus share kesehariannya, walaupun ya kesehariannya sama mereka-mereka aja, tapi tetap ya masih saling sharing satu sama lain. Ya kayak salah satunya Tocigi ini. Kayak punya keluarga gitu. Ya, kayak punya keluarga walaupun di tempat yang jauh dari rumah. Tahu dulu? Oke, sama Tocigi. Karena Tatsuyanya suka bawa es krim. Jadi ketika dia pergi tuh nggak tahu ya dia pergi kemana malam-malam. Pasti kalau bawa pulang ke rumah ini pasti bawa es krim beliau. Ini Tatsuya ya? Iya yang ini. Iya, es krim man. Karena setiap hari membawa es krim ke kita dibagi-bagi, itu enak banget. Iya terus makanannya enak. Comfort food, dan saya juga realize bahwa makan kenyang itu nggak perlu pakai nasi. Gitu, pakai roti juga kenyang sama chicken. Ya comfort lah, sama kayak Nasrul dan Rozi reasonnya. Yang beda tuh. Kayak saya tuh harus balik ke sana lagi gitu. One day. Amin. Saya ada 2 tempat. Yang pertama seperti mereka bertiga ini, ya yang tadi sudah ya seperti punya keluarga, makanannya juga enak, terjamin. Masakan kita sendiri juga bisa berkreasi. Yang kedua di ngemper di bandara, itu menurut saya tempat ternyaman juga. Nah ini, wah ini nyaman banget, wah mantap. Ini kita tuh bisa tidur di sini, tidur di sini, tidur di mana-mana bisa. Ada yang di kursi. Ya, ini Farel nih, buat kereta nih pakai kursi nih. Nih. Nah selain itu kita bisa tidur bebas di mana aja, dan ada toko-toko yang masih buka 24 jam itu. Jadi kita lapar tengah malam tinggal jalan ke kombini tik beli. Ya walaupun ya udah ngantuk terus ngambil makanan yang ada babinya, ya itu nggak apa-apa karena nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya iya tuh sih. Ya. Beneran baca buku atau baca buku? Oh ya ini nih. Itu tidur sebenarnya. Tidur, Pak. Ini tidur sebenarnya. Ya itu tempat ternyaman saya. Ini Davik, ini Mas Heri, ini Ilen, ini Naura. Nah si Naira Kaori jauh ke sana. Rozi mana Rozi? Rozi ini zikir. Habis sholat ya? Zikir buat
keselamatannya kita lain gitu. Jadi keren pokoknya. Udah itu tempat ternyaman kita. Ada lagi? Pertanyaan? Mirza sepertinya tempat terasik. Pengalaman terseru tapi buat Roji ya. Buat Rozi doang. Tak pegang. Pengalaman yang paling Mateni aku gitu. Selali aku. paling Ini menarik, loh, paling nggak SMA dulu SMA. Suginami Sogo High School. Ini pertanyaan apa tadi? Hah? Pertanyaan yang menarik, Ya, paling pengalaman seru. yang paling seru. Ya tentu saja sama Mbak Suzuki. Nggak ada videonya ya? Ada. Terus. Yang Nah ini. Ya ini. yang nolongin kiri. Ini. Nah ini Mbak Suzuki. Mas teknik ini. Wih. Dulu pernah ke Indonesia beliau. Iya dulu pernah ke Indonesia dia. Ini adalah Jadi Toyota. iya, namanya juga Suzuki. Jadi di sana tuh kita kan volunteer motong bambu ya. Jadi di sana tuh banyak orang yang hidupnya di mengabdi untuk hutan. Nah, salah satunya Mbah Suzuki ini sudah mengabdi hidup berapa tahun? 30 tahun merawat hutan. Bayangkan. Sendiri lagi. Nah, dan beliau itu umurnya sudah hampir 90 tahun. Jadi 30 tahun ngurus hutan sendiri, motong-motong bambu sendiri. Nah, makanya kita datang senyumnya menjadi senyum begini kan, ya bahagia dia punya teman ya. Apalagi ketemu Mas Rozi ini. Dan ini meskipun umurnya sudah 93. Hampir. Mau ya. Hampir 90. Kalau di Indonesia kan ya mohon maaf udah gitulah ya. Kalau Mbak Suzuki berbeda. Naik mobil kecepatan 100 lebih ya. Padahal jalan gang kecil, jalan tangan. Baik hati tapi ya, Bang ngasih kamu apa? Sarung tangan bekas lagi. Baru. Ayo bekas dulu. Ada lagi pertanyaan? Mas Mirza lagi? tadi pengalaman paling nggak menarik yang belum jawab. Oh, bagi Rozi. Hal pengalaman yang nggak menarik. Menarik semua. Wih. Ya meskipun kita ke Jepang ngarit, bikin hitam, ya, tapi tetap menarik pengalamannya. Ya, yang nyariin Scarlett dari mana? Ada lagi? Dapat kenalan pemudi di sana nggak? Pemudi. Oh, iya. Ini boleh cerita Pak? Boleh. Sayangnya nggak ada foto ya. Yang dicari aja di Google Drive nggak apa-apa. Saya mau pamer. Jadi, kita sudah sampai di bandara. Waktu ngempel itu bersedih-sedih ya kan? Tapi senang. Nah, waktu itu acara kita langsung ke SMA, namanya apa? Suginami Sogo. Nah, itu adalah SMA ya terbaik lah. Ya. Ngarang loh. Sumpah ngarang. Nah, ini contohnya lihat. Ini yang Dan kita. Yang ada tuh. Nah, biasanya kalau orang Indonesia lihat cewek Jepang kan ya terpesona, suka gitu kan. Tapi untungnya kita semua enggak, apalagi saya ya. Ya enggak, ini cerita serius ini. Nah, ini. Ini yang bawah, Ini yang bawah Mas Davi. Oh, Ini nih. Ini kelihatan. Nah, jadi ini ya hal terkejut ya. Yang ini. Ini hal ini itu nggak bercanda tapi serius. Ini tuh suka sama saya ini. Pede banget. Waktu nari kan, saya di samping Heba.
waktu udah dijelasin narinya tuh dari mana, ini sejarahnya lah. Si cewek itu ini berdua, mukanya tuh gitu. Ya, saya kira kan suka sama Hiba. Biasanya kan Hiba banyak wanita lah ya. Terus saya bilang ke Hiba, Mbak itu ceweknya direspon. Sama Hiba direspon gini nggak respon. Pas saya gini dia yang mungkin yang lihat story saya foto berdua tuh bukan saya yang ngasih ya, tapi sananya langsung ngacung-ngacung kamera. Saya langsung connect ya, langsung saya ajak kamera. Oh itu tuh yang anak muda nah ini. Buka. Anak muda jaga koper. Mereka tidur saja koper loh. Ya ini seseorang yang sangat juga berarti bagi kami yang membimbing kami di sana, ngajak foto. Nah, ini ingat anak istri di rumah ya kan. Ya. Udah. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi sambil review foto. Ini jelasin nih ya begini. Oh, ini. Yang bapaknya itu. Siapa Pak? Ini bukan capek teman. Ini di presentasi Mas Recep ada nggak ini? Nggak ada. Nah, ya udah berarti jelasin. Mas Rosi monggo. Di KBRI ya guys. Jadi Yang di KBRI yang di KBRI scroll ke atas. makanan favorit. Makanan tadi gosong ya. Yang nari dari bawah. Oh nari. Mahal. Ayo mereka. Kenapa nggak naik Shinkansen? Kita cek. Biasanya naiknya JR kan Pak, yang affordable. Kalau Shinkansen duit kami 2 hari udah habis. Jadi kayaknya Shinkansen tuh harganya 1 juta sekali ini. Karena itu juga jarak jauh ya, misalnya ke Osaka sampai Kyoto gitu mungkin. Kita naiknya JR. Main. Apa sih namanya? Kereta bawah tanah. Blue Line. Pertanyaan lagi? Mas Firza? Udah Mas. Udah habis. Ada lagi mungkin dari ini yang tiduran itu si Labib yang tiduran. Sudah kali. Nggak ada pertanyaan lagi. Oh itu harus ada tuh katanya itu sampai 8:30 tuh. Ada Mas ganteng yang makanan? Favorit kalian dari guling. Terus Makanan favorit. Fik. Ini Fik. wah ini. Nah jadi ini Pak Ubed tuh lagi jelasin tentang Indomie. Nah ini namanya kudasan. Nah kudasan. Jadi dia termasuk volunteer yang bantu kita motong-motong bambu. Cukup kaget namanya kudasan. Terus ada yang nyeletuk dipanggil jaransan. Makanan favorit. Makanan favorit saya itu nasi kari yang dikonbini itu. Biasanya dengan harga 283 yen. Rupiah berapa? Rupiah itu 100 yen itu 10.000. 283 itu hampir 30.000. Itu segini. Ya, segini.
Segini. Sushi. Ini sushi. Ini 899 ya. Dia 90. Oh, mungkin tak jelasin dikit yang tadi Bek, yang apa sushi. Kita tuh di sana tuh makan ke restoran itu mungkin cuma 2 kali lah, bisa dihitung jari, nggak sampai 5, mungkin cuma 2 kali. Rata-rata kita makan di kombini atau convenience store. Jadi kita makan makanan yang dipanasin dari oven. Ya, jadi kalau ditanya makanan favorit ya kita mungkin nggak bisa explore banyak karena makanan ya itu aja yang ada di convenience store. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa convenience store di sana tuh beda sama kayak makanan di Indomaret. Jadi di Indomaret tuh kan kalau misalnya makanan yang cepat saji itu kan dipanasin dan rasanya kan agak-agak aneh atau gimana. Tapi di sana tuh bener-bener enak. Mungkin kalau sushi kayak gini pun rasanya bener-bener masih fresh dan bener-bener dibikin langsung di hari itu juga. Jadi kalau emang udah nggak fresh juga langsung dibuang aja sama mereka. Jadi teknologi untuk makanan cepat saji seperti ini yang dipanasin tuh di sana tuh bener-bener sudah canggih banget. Jadi walaupun kita makan di convenience store tuh rasanya benar-benar masih enak. Ada lagi yang mau tanyakan? Said? Jepang bawa apa aja? Rozi yang belanjanya paling banyak. Oh iya. Ada oleh-oleh nggak? Nggak ada apa-apa. Ah iya. Ada. Maksudnya ke Indonesianya saya. Yeah, maybe kind of visible and invisible. Secara fisik. Kalau yang untuk putra kemarin dari kami yang dari Jepang tuh ada yang membawa cookies coklat. Ada yang membawa cookies coklat terus dibagi di asrama putra yang lama. Mungkin ada yang dapat kan? Dapat kan? Mungkin yang nggak dapat tuh kurang cepat mungkin. Jadi nggak dapat. And how about drink? Gimana tentang minuman? Rasanya sama nggak? Minuman Sama nggak? isi galon atau gimana? Minumnya itu pakai air kan, Pak? Jadi Ya, yang kayak botol-botol di apa namanya? Mineral water. Oh, not the mineral water. tea. Tea. What Oh, difference about tea di Indonesia? kalau teh di Tochigi itu rasanya kayak kopi. Botol tea. Botol obat yang di vending machine. Oh ya. Saya jarang minum tea ya kalau beli di vending machine. But it's different kalau kayak misalnya ocha itu lebih pahit daripada teh biasa dan baunya tuh baunya green tea ya. Terus kalau ada itu famous tea yang warnanya oranye, yang I think itu yang rasanya kayak kopi. Hah? Ya ocha kan? Many type of tea. Ya, yang satu rasanya kayak kopi, yang satu kayak ocha, tapi I don't know ya. Karena kalian sadar nggak sih kalau kalian cermati di sana itu minuman kalian ya itu less or more sugar. Oh ya, itu of course. Maybe ada yang zero itu kayak emang nggak pakai gula sama sekali. The tea or the alcohol ada yang emang nggak pakai gula. And I think I've scroll in internet itu Jepang is very canggih buat kemasan, apalagi in the bottle kayak yang tadi misalnya ada vending mesinnya ada yang panas, tea-nya itu panas kan biasanya dingin. And maybe ini orang Jepang itu long last life. Jadi mereka tuh panjang umur karena mungkin their life is balanced. Mereka nggak konsumsi banyak gula, I think. And karena jalan juga kan, it burn the fat.
Juga mungkin perbedaan minuman-minuman kemasan di sana sama di Indonesia itu adalah tingkat gulanya tadi yang overtension. Jadi nggak tahu saya sendiri pas beli minuman di Convini atau di di yang di jalanan itu, saya merasa saat beli minum itu benar-benar rasa itu nggak ada manis-manisnya sama sekali antara saya yang salah beli atau memang minumannya seperti itu. Tapi ternyata memang di di Jepang itu mereka tuh tidak banyak minuman kemasan yang mengandung banyak gula tinggi. Jadi mungkin seperti yang dibilang Laura tadi, orang Jepang tuh umurnya panjang-panjang seperti kayak Mbak Suzuki bisa sehat di umur yang hampir 90 karena salah satunya mereka tidak mengonsumsi gula yang berlebih dan juga mobilitas mereka atau jalan kaki mereka itu tinggi. Ada lagi? 6 menit. Project. Hah? Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Ya. Kalian menemukan masalah sosial nggak? Ahwati. Jalan. Masalah sosial yang terkenal atau yang salah satu yang pertama kita tahu di Jepang adalah tingkat produktivitas atau pertumbuhan penduduk di sana. Jepang itu karena mungkin dari segi sosialnya mereka beberapa orang hampir banyak orang Jepang tuh malas mempunyai anak. Padahal di sana tuh jika kalian punya anak Jepang tuh pemerintah bakal nanggung banyak biaya kalian, tapi orang Jepang memilih untuk tidak memiliki anak. Jadi di sana tuh kita melihat permasalahan sosial yang pertama terlalu banyak orang-orang tua. Jadi orang-orang yang di usia produktif kayak 20 sampai 40 itu nggak sebanyak orang-orang tua. Jadi orang tua yang banyak, orang yang produktif pertama anak mudanya itu dikit, anak muda atau anak-anak itu bisa itu dikit. Jadi karena Jepang itu salah satunya masalahnya adalah mengalami krisis pertumbuhan penduduk. Bahasa mungkin, Miss. It's very English is not common. Jadi banyak orang Jepang tuh nggak bisa bahasa Inggris gitu, dan seadanya nggak bisa. Nggak semua bisa. Nggak semua. Dan ketika kita di Suginami itu hanya mungkin 1-2 orang yang bisa bahasa Inggris, dan mereka itu kayak blasteran foreign gitu. Jadi English is kayak bukan bahasa yang bukan important ya. I think they cannot speak English fluently. Bahasa Inggrisnya orang Indonesia atau orang Jepang? Orang Jepang, beneran. Kalau ketika kelas Miss Novia, you ask something in English, so you can answer in English, itu kan ada conversationnya ya, ada interaksinya. Kalau mereka tuh diem gitu loh, kayak hai, ya maksudnya nggak tahu dia tahu atau enggak, but it's very silent. The class is silent. The Heba kan presented about Indonesia, so the Japanese like I don't know ya, kayak you wanna ask something, no one. You guys better in English than them. Makanya itu beberapa dari kita tuh saat ngomong Inggris sangat pede karena kita merasa orang-orang Jepang tuh levelnya itu di bawah kita, salah satunya mungkin Obet. Sangat pede saat ngomong bahasa Inggris sama orang-orang, bahkan pas di pesawat aja langsung bisa ngomong sama orang Jepang dengan bahasa Inggris yang seperti itulah. Jadi mereka sangat bangga dengan budaya sendiri, sangat bangga dengan bahasa sendiri. Jadi hampir orang Jepang itu bukan tidak mau, tapi mereka lebih bangga dengan bahasa sendiri, jadi tidak memilih untuk berbahasa Inggris. Walaupun beberapa ada yang berbahasa Inggris, tapi susah menemukan orang yang berbahasa Inggris di Jepang. Yes. Mungkin saya ingin share yang mungkin bukan masalah sosial atau masalah itu, yang kita cukup kaget setelah turun dari kereta, keluar dari stasiun,
ada demo Palestina. Wah, ternyata di sana ada demo Palestina. Coba tunjukin Mas Babi ada. 20 Dua ya. Itu ada di Shibuya Crossing. Tahu Shibuya? Bukan situ. Shibuya yang terkenal buat perang itu ya bagi ya. scramble Nah ini, egg cross. ini nggak jadi ya ini. Ini kita ikut demo, apalagi Mas Juke sangat tersentuh hatinya pertama kali ikut demo Austin di luar negeri juga. Oke, mungkin lengkapnya bisa dijelasin besok sama Mas juga. Tunggu. Iya Mas. Mas, satu lagi yang Jepang. Selain Jepangnya saya lupa, tapi yang ini sampai mati di Tokyo. Sampai mati dia apa? Yang mati sendiri. Apa? Orang saking individualnya hidup sendiri terus mati sendiri. Iya apa ya? Pegang nih. Menggigil. Vicky Komori. Di Komori. Masuk ke presentasi terus di kontrol industri. Jadi ada salah satu budaya Jepang namanya hikikomori. Hikikomori adalah kondisi seorang biasanya itu pemuda atau remaja di sana yang mengisolasi dirinya. Jadi kalau kalian melihat video orang Jepang di kamarnya benar-benar kumuh, sampahnya numpuk sampai segini tingginya gitu, terus benar-benar nggak mau keluar, dia benar-benar isolasi diri. Dan namanya hikikomori. Mungkin bisa di search hikikomori. Itu adalah salah satu bukan budaya, tapi ya orang Jepang sering melakukan seperti itu karena mungkin tingkat stresnya yang tinggi dan lain-lain. Hikikomori adalah istilah Jepang untuk fenomena di kalangan remaja atau dewasa muda di Jepang yang menarik diri dan mengurung diri dari kehidupan sosial. Jadi kalau mereka antisosial gitu, mereka tidak ingin bertemu dengan banyak orang, mereka ingin mengisolasi dirinya sendiri, mereka melakukan hikikomori. Jadi ya ini mereka satu ruangan, sampah berserakan berkumpul, dan ini adalah hal yang common di Jepang, hal yang sudah biasa dan lumrah di Jepang. Maka dari itu tingkat stres dan tingkat bunuh diri di Jepang itu sangat tinggi. Itu juga salah satu mungkin pertanyaan jawaban buat saudara. Salah satu permasalahan sosial yang ada di Jepang adalah tingkat suicide itu di sana itu sangat tinggi. Apa untungnya bagi orang Indonesia ketika ada orang bunuh diri? Untungnya Pak. Iya yang itu Mas. Monggo. Kenapa tadi Pak? Apa untungnya bagi orang Indonesia kalau orang Jepang? Cukup deh. Oh, Aku aja ya. baru paham pertanyaan. Jadi teman-teman kan ini kan mereka bukan bukan punya kos, mereka tuh bukan kos mereka sendiri tapi menyewa. Jadi saat ada orang melakukan hikikomori sampai meninggal, itu harga kos di sana, harga apartemen atau kos di sana tuh akan rendah. Nah itu sangat bermanfaat bagi orang Indonesia yang ya tahu kan orang Indonesia pas-pasan budgetnya. Jadi mereka biasanya itu orang Indonesia memilih untuk tinggal di rumah orang yang bekas hikikomori. Jadi setelah orang-orang Jepang melakukan seperti ini terus mereka meninggal di tempat, nah itu biasanya dimasukin orang Indonesia selama ya mungkin setahun 3 tahun. Nah setelah ditempati sama orang Indonesia selama 1 tahun 3 tahun, harga kembali normal. Oke, cukup. Jika dimulai juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Cowok punya hukum, cari pacar cukup satu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.